Hello student, good morning, namo buddhaya. Kembali jumpa dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Masih semangat belajar? Semangat dong! Kali ini Teacher akan mengajar tema 2, subtema 1, dan pembelajaran yang ketiga. Sebelum Teacher menyampaikan apa yang menjadi materi pada kali ini, terlebih dahulu Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pertama, siswa mampu menjelaskan dan menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kedua, siswa mampu menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah Teacher sampaikan, materi yang pertama yang akan Teacher ajarkan adalah menjelaskan dan menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Berdasarkan pembelajaran sebelumnya, penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran merupakan informasi yang disajikan dalam bentuk diagram atau bagan. Untuk menemukan informasi dalam teks bacaan, dilakukan dengan membaca keseluruhan isi teks dan mencatat hal-hal penting yang ada di dalamnya. Nah, hal-hal penting ini bisa kita peroleh jika kita mengajukan pertanyaan berupa apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Agar Ananda makin memahami materi penyajiannya, simaklah bacaan berikut yang terdapat pada buku tema 2, halaman 23 dan 24 yang berjudul Hari Menanam Pohon. Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Dari bacaan tersebut, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kemudian, jawablah pertanyaan itu dan sajikan dalam bentuk peta pikiran. Ananda sekalian telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, pada pembelajaran kali ini,
Ananda sekalian akan mempelajari tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut, kamu perlu memahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan kemudian memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat seperti pada penjelasan berikut ini. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan alam sosial dan budaya, serta negara. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi kita manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negaranya. Nah, setelah mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab individu, materi berikutnya adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Menurut KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh setiap warga masyarakatnya. Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat, dapat disimpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu pula. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setelah kalian mempelajari tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, materi berikutnya adalah tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Perhatikan contoh bentuk kegiatan di berbagai bidang berikut ini. Pertama, pertanian. Bentuk kegiatannya adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya, petani padi atau petani jagung. Kedua, perkebunan. Bentuk kegiatannya adalah menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Contohnya adalah pekebun kelapa sawit. Yang ketiga, peternakan. Bentuk kegiatannya adalah pembudidayaan hewan ternak, misalnya ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Contohnya adalah peternak sapi atau peternak kambing. Yang keempat, perikanan. Bentuk kegiatannya adalah pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Contohnya penambang udang. Yang kelima, kehutanan. Bentuk kegiatannya adalah meningkatkan hasil dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya jati dan mahoni. Yang keenam, perindustrian. Bentuk kegiatannya adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya pabrik makanan kaleng, pabrik sepatu, atau pabrik kertas. Nah, sampai di sini saja materi yang bisa teacher sampaikan. Teacher berharap materi yang teacher sampaikan ini dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.